Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul dalam ibadah minggu secara online pada hari ini. Mari saudara, saya ajak semua jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo untuk sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang hebat dan berkuasa. Mari saudara sama-sama kita naikkan syukur kita saudara. Puji nama Tuhan. Hari-hari yang berlalu Tuhan sudah sertai kita. Dan mari kita angkat syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Ada begitu banyak yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau naikkan hati kami, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sudah kasih buat kami Tuhan. Karunia, anugerah, berkat-berkat Tuhan, keluarga, sahabat, semuanya yang baik Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
indah, terlalu agung untuk kami ucapkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat rindu dan Engkau sangat ingin supaya kami senantiasa bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sedetik pun Tuhan membiarkan kami. Engkau sangat tahu kami Tuhan, sampai kedalaman hati kami. Untuk itu kami akan bersyukur Tuhan. Jauh di dalam lubuk hati kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Apapun keadaannya, untuk negara kami, untuk bangsa kami, untuk keluarga kami Tuhan, untuk mungkin usaha kami Tuhan, pekerjaan kami saat ini, kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau berjanji Engkau akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Perkuat iman kami Tuhan, perkuat kepercayaan kami Tuhan kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah jemaat Tuhan akan menaikkan, meninggikan, memberikan korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan. Engkau menatap dari surga yang mulia dan Engkau senang Tuhan atas setiap pujian dari kami. Terpujilah namamu Yesus. Kami akan terus menyembah Engkau, memuliakan, meninggikan namamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang berkuasa saudara. Saudara, biarlah iman kita akan bertumbuh lagi. Karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kita. Mari saudara nyanyikan pujian ini sama-sama.
Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan bagi kita semua yang ada pagi hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya mari kita akan siapkan hati kita. Kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kalau sampai pagi hari ini kami dapat bersukacita karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan menjadi tanah yang gersang, yang akan disirami oleh firman-Mu, yang dapat menguatkan kami, dapat memberikan kami semangat yang baru. Terima kasih Bapa Surgawi, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini. Tuhan mengurapi, memberkati, menyertai mereka, agar mereka Tuhan tetap dalam posisi duduk bersama-sama dengan Engkau dalam ibadah saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan kita duduk mendengarkan firman Allah. Saudara yang dikasihi firman Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan saat pagi hari ini di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Untuk kita semua mari sama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini sebagai firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, bagi saudara dan saya sebagai tema pagi hari ini dikatakan, tetaplah setia sekalipun menghadapi pencobaan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu di akhir-akhir ini kita banyak mengalami ujian, mengalami banyak permasalahan hidup, banyak mengalami pencobaan-pencobaan. Tapi puji nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita mempersiapkan diri, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap bertahan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan lihat firman Tuhan ini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana saya mungkin berbahagia karena saya memiliki pencobaan? Bagaimana mungkin saya berbahagia karena saya dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam masalah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah kita tidak mampu untuk kita bertahan. Setiap ada masalah, setiap ada pencobaan, ada ujian, ada tantangan hidup yang datang dalam hidup kita, seolah-olah kita bisa mundur dan kita tidak dapat bertahan. Tapi firman saat ini dikatakan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Susah untuk bertahan, tapi firman Tuhan berkata bagi kita yang dapat menguatkan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Puji nama Tuhan. Ternyata di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk tetap berbahagia. Jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan kita mengutuki Tuhan. Dan jangan kita jauh daripada Tuhan kalau ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan, ada ujian dalam hidup kita. Dikatakan bertahanlah di hadapan Tuhan. Jangan lari kepada hal-hal yang lain. Carilah Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, marilah engkau yang berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan sudah katakan dalam firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahanlah kepada firman Allah. Bertahanlah, tetap berseru kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan datang kepada kita. Tetap setia sekalipun menghadapi cobaan. Tetap setia sekalipun menghadapi cobaan. Saudaraku, berat. Rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita diajar firman Tuhan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saat kita bertahan dalam ujian, dalam cobaan, dikatakan orang yang bertahan dalam segala ujian atau cobaan atau tantangan, dikatakan akan menerima mahkota kehidupan. Saudaraku, kalau tidak tahan, kalau kita undur dan kita meninggalkan Tuhan, berarti kita tidak tahan uji dan kita tidak dapat mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat satu ayat di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus di sana dikatakan, Kisah Para Rasul pasal yang ke 20. Kisah Para Rasul pasal 20. Ayatnya yang ke-19. Mari saudaraku kita lihat, kita perhatikan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-19 saya akan baca untuk kita semuanya. Di sana dikatakan, dengan sengaja rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Puji nama Tuhan, saudaraku Tuhan. Lihat Paulus. Dia seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa, begitu hebat. Ya. Dikatakan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati saat melayani Tuhan. Jangan kita hanya ego kita yang dominan. Dikatakan Paulus, aku dengan rendah hati melayani Tuhan. Saat dia ada tantangan, masalah, bahkan dia dikatakan mau dibunuh sekalipun, dia tetap bertahan dalam pelayanan. Nah, kita tersinggung sedikit, gampang undur. Ya. Dan banyak perkara yang membuat kita akhirnya jauh dari hadapan Tuhan. Kita tidak tahan uji, kita tidak tahan dalam pencobaan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar daripada Paulus. Paulus begitu gigih melayani Tuhan. Sekalipun tantangan dihadapi, dia tidak mudah menyerah. Pantang menyerah, tapi hanya dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan kepada dia. Kita baca di dalam firman ini, dalam Kisah Para Rasul. Pasal 20, ayat selanjutnya di sana dikatakan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Kenapa dia harus mencucurkan air mata? Karena dalam pelayanan itu banyak
tantangan yang dihadapi oleh Paulus tidak gampang, sama seperti kita saat sekarang ini. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan, baik dari keluarga, dari jemaat Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, dari sekeliling kita, dan banyak hal yang menjadi tantangan ujian iman kita. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu Tuhan luaskan, itu Tuhan izinkan supaya iman kita kuat, iman kita semakin kokoh, dan kita lari pada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Ada 3 hal yang saya buat di sini. Saat kita ada cobaan, ada ujian. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bertahan? Apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan supaya kita mampu bertahan? Yang pertama adalah berserah pada Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 28, di sana dikatakan firman Tuhan, berserulah pada Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama saya katakan di sini, berseru atau berserah pada Tuhan. Nah, saat kita mempunyai beban berat, masalah, kesulitan, sakit, penyakit yang tidak henti-hentinya, yang tidak kunjung sembuh dalam hidup kita, tapi dikatakan berserulah kepada Tuhan. Karena dikatakan di sana Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan. Saudara, begitu luar biasa Tuhan mengundang kita. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Saat kita ada masalah, mari berserahlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia tempat saudara berseru. Dia tempat kita berserah sepenuhnya. Karena tangannya yang kuat yang dapat menolong saudara dan saya menyelesaikan masalah, cobaan, ujian, tantangan, masalah yang kita hadapi. Tuhan solusi bagi saudara dan saya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lemah, jangan goyah imanmu, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan menyelesaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat tadi, Paulus pun mengalami hal yang sama. Dia sebagai rasul, dia seorang pelayan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak menyerah. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun dia mencucurkan air mata, dia menangis dalam melayani Tuhan. Tantangan banyak dihadapi, dikatakan saudaraku, dalam melayani Tuhan. Kita pun hal yang sama kita hadapi. Hanya Tuhan yang memberi pertolongan, memberi penghiburan. Dikatakan berbahagia orang yang dalam pencobaan, yang dapat bertahan, yang akan menerima mahkota kehidupan. Kalau ada masalah kita lari, tidak akan dapat mahkota kehidupan. Untuk itu saudaraku, supaya kita menerima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan, bertahanlah dalam ujian, bertahan dalam cobaan apapun yang kita hadapi. Karena iman kita akan disempurnakan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini Paulus dikatakan ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus
dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Luar biasa. Paulus dikatakan di dalam melayani, apa dia alami? Semua dia rasakan. Bagaimana dia melayani Tuhan tidak gampang. Ya. Tantangan yang dia hadapi dikatakan dengan orang-orang Yunani, orang-orang Farisi, nggak gampang saudaraku. Mereka begitu pintar, begitu cerdas, begitu firman Tuhan, begitu Taurat mereka hafal semua saudaraku. Tapi Paulus dikatakan, dia bersaksi, dia menyampaikan firman Tuhan supaya mereka bertobat dan mereka percaya kepada Kristus Yesus. Hanya satu motivasi dari Paulus dikatakan, supaya mereka bertobat dan menerima Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Puji nama Tuhan. Sekalipun Paulus dia berkata dalam firman-Nya di sini, dikatakan selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dikatakan dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Luar biasa. Dia sudah tahu bahwa saat dia memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak senang kepada Paulus. Bahkan dikatakan penjara sekalipun dia hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum seperti itu. Tapi mari firman Tuhan datang kepada kita, cobaan yang kita alami saat ini. Sakit penyakitkah, masalah rumah tanggakah, masalah anakkah, pelayanankah, apa saja pekerjaankah itu, mari bertahanlah kepada Tuhan. Dikatakan berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Yesus ada pertolongan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bertahan? Yang kedua, dalam firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 22, di sana dikatakan, berdoalah kepada Tuhan. Saat kita berseru, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah pada Tuhan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan menyuruh murid-muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus malam itu dikatakan, mereka sudah tidak kuat lagi. Ada yang mau ngantuk, ada yang mau tertidur, ada yang tidak tahan lagi saudaraku. Tapi Tuhan berkata, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan mengajarkan kita, berdoalah supaya saya dan Bapak Ibu Saudara mampu dalam ujian, mampu bertahan dalam COVID sekarang ini. Tantangan ke depan semakin hari semakin besar saudaraku. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan kita yang lebih besar dan berkuasa. Ada tangan Tuhan yang menopang saudara, menolong saudara dan saya, memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Saudaraku, hanya itu pertolongan kita. Untuk itu Tuhan katakan, berdoa kepada Tuhan. Jangan lari ke yang lain-lain. Saat punya masalah dikatakan, berdoalah kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Nama Tuhan, saudaraku, dikatakan firman Tuhan. Kita lihat di sana dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke 1. Kita mulai lihat 1 Korintus 13. Maaf, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudaraku. Ternyata Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Ini Paulus tuliskan karena dia berpikir tidak seberapa yang dialami oleh Rasul Paulus dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dikatakan, kalau Tuhan Yesus dikatakan dia di kayu salib, dia harus menderita, dia harus mengalami begitu berat beban dosa manusia yang ditanggungkan kepada dia. Maka Paulus, dia berkata dalam firman ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Saudaraku, pencobaan yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita saat kita iring Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan kita. Semakin kita setia melayani Tuhan, semakin banyak tantangan kita hadapi, semakin berat beban yang kita hadapi. Tetapi Tuhan dikatakan, Tuhan ikut menanggung beban saudara dan saya. Saya percaya karena pertolongan Tuhan kita mampu. Karena anugerah Tuhan kita mampu bertahan. Biarlah keluarga Pak Kasiran semuanya dipulihkan dan Tuhan berikan kesembuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada jemaat Tuhan. Biarlah kami tetap kuat semangat dan kami berseru berdoa dan kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, berkati gereja kami, berkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.